Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno? Kita kalau bicara tentang Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, kita bukan bicara tentang seorang doktor, profesor, seorang orang yang punya kelebihan sedikit di negaranya sehingga akhirnya terkenal, lalu kita coba mengenang keadaannya atau mempelajari keadaannya. Ini bukan. Ini memang Nabi pilihan dan pemimpin seluruh Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya, juga pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Jadi ini yang kita ikutin bukan main-main ini. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada kaum sebelum kalian yang mengikuti nabi-nabi sebelumku kecuali berharap untuk menjadi kalian. Semua umat sebelum kita ini berharap menjadi kita. Karena semua nabi-nabi nyampaikan nanti akan ada nabi terakhir. Kalau kami diutus khusus untuk kaum kami saja, kalau dia diutus untuk seluruh alam semesta. Dia adalah penutup dan pemimpin nabi-nabi dan umatnya adalah umat yang terbaik. Nabi Muhammad SAW penutup nabi, manusia terbaik, mengikutinya pasti selamat, dan umatnya adalah umat yang terbaik. Sampai kata Nabi SAW, saya berharap kalian akan menjadi setengah penghuni surga. Pengikutku akan menjadi setengah penghuni surga. Di dalam riwayat yang lain juga kata Nabi SAW, riwayat Bukhari, aku diperlihatkan nanti pada hari kiamat. Jadi diperlihatkan nanti di mahsyar. Tapi Nabi SAW masih hidup di dunia, diperlihatkan. Ada nabi, setiap nabi-nabi akan datang bersama dengan orang yang beriman, bersama dengan kaumnya. Ya. Ada sampai nabi yang tidak ada kecuali dia sendiri, karena kaumnya tidak ada yang beriman. Gitu ya. Dan aku diperlihatkan satu kelompok manusia yang kelihatan banyak sampai terlihat seperti hitam. Maka aku berharap itu adalah umatku. Lalu aku tanya Jibril, ini siapa? Kata Jibril AS, ini tentang kisah Isra Mi'raj ya, masuk dalam hadisnya. Ini adalah Musa dan pengikutnya. Lalu kata Nabi SAW, aku diperlihatkan umat manusia yang lebih banyak daripada itu lagi. Aku berharap itu umatku. Lalu aku bertanya, Jibril siapa ini? Kata Jibril AS, ini Isa bersama pengikutnya. Lalu aku diperlihatkan yang berlipat-lipat ganda lebih banyak daripada itu. Lalu aku bertanya, siapa ini? Kata Nabi SAW, kata Jibril, ini adalah kamu dan umatmu hari kiamat. Jadi nanti kita jadi paling terbanyak. Menjadi umat Islam ini teman-teman sekalian adalah menjadi umat yang terbaik. Karena kita memiliki Nabi penutup, Nabi yang terbaik. Penutup seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya. Pemimpin mereka dan juga pemimpin anak Adam. Pada hari kiamat, nanti kita akan jelaskan pada saat menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, hadis syafaat. Nabi SAW menjelaskan tentang, mengatakan, apakah kalian tahu bagaimana manusia akan kenal saya hari kiamat? Tahu kalau ini ya Muhammad gitu ya. Itu akan disebutkan dalam hadis syafaat kuburan yang akan kita jelaskan di tanda-tanda hari kiamat. Yang jelas Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, ya, umatnya adalah umat yang terbaik. Kita umat yang terbaik, mengikuti Nabi yang paling terbaik, pemimpinnya. Agama ini adalah agama yang paling sempurna karena penutup agama, tidak lagi agama setelah ini. Kitabnya adalah kitab penutup Al-Quran dan menghapus semua kitab-kitab sebelumnya, dan kita sudah kita pelajari di pasal atau bab sebelumnya. Kemudian juga pada hari kiamat kita akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Nanti hari kiamat kita akan didatangkan, misalnya Nabi Nuh sama kaumnya. Didatangkan hari kiamat, lalu Allah bertanya pada Nuh, hai Nuh, kau sudah sampaikan belum dakwah ini? Nuh mengatakan, sudah ya Allah. Lalu kaumnya ditanya, apa Nuh sudah sampaikan? Tidak ya Allah. Mereka memungkiri, gitu kan? Kami tidak tahu nih, Nuh tidak sampaikan. Padahal Nabi Nuh 950 tahun, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, kalian akan didatangkan pada hari kiamat menyaksikan. Betul, Allah sudah turunkan dalam kitabnya yang suci Al-Quran, ada surah Nuh menceritakan tentang kalian. Sehingga mereka tidak bisa membantah. Kita akan menjadi saksi setiap umat yang kufur kepada nabinya. Gitu kan? Ini Nabi Muhammad SAW akan jadi saksi dan kita juga akan jadi saksi. Lebihan yang lain, kita juga adalah umat yang pertama sekali masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, semua nabi-nabi diharamkan masuk ke surga sebelum aku masuk. Termasuk Nabi Adam AS, ayahnya sendiri, itu juga tidak bisa masuk surga. Lalu kata Nabi SAW, dan terharamkan bagi umat-umat sebelum umatku masuk. Ini fadilah, jadi kita yang pertama masuk ke dalam surga. Jadi ini sebuah kelebihan yang luar biasa, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya jelaskan masalah Al-Quran,
Al-Quran ini bukan cuma sebuah kitab yang Bapak Ibu tinggal taruh di rak, dibaca kapan mau dan selesai ya. Oh, yang penting saya sudah baca Quran berapa ayat. Bukan itu. Ini petunjuk bagi manusia. Bapak Ibu harus paham, sebarin, terapin. Gak ada hukum setelah hukum Allah, gak ada. Gak boleh kita bangga dengan hukum lain. Hukum Allah ada, ekonominya ada, politiknya ada, sosialnya ada, semuanya ada. Dari hal yang kecil, mau tidur baca doa apa, dalam syariat Allah SWT ada. Bangun tidur baca apa, caranya tidur seperti apa, mau makan, mau minum, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya, caranya, diajarkan semua. Sampai berhubungan biologi suami istri, sampai bagaimana ya mengatur tatanan sosial, silaturahim keluarga, hubungan dengan tetangga, hubungan sama manusia, sama muslim, sama manusia. Kemudian kemana-mana nih, sampai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya terinci. Gak ada sesuatu yang tersembunyi, dijelaskan masalah ekonomi, hukum-hukumnya, masalah politik, semuanya dijelaskan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar kitab biasa yang Bapak Ibu beli taruh di rak, bukan begitu. Sama dengan Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya sekedar dikenang siapa nabimu Muhammad SAW. Bukan cuma itu, ciplak hidupnya ini manusia terbaik. Tidak ada keselamatan kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Karena memang beliau adalah panutan kita. Ini akan kita bahas pada pasal kita sekarang ini tentang masalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, mengikuti beliau adalah keselamatan. Meninggalkan beliau adalah kesesatan, hancur sudah. Karena beliau sendiri bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, yang mendengarkan saya diutus menjadi nabi dan tidak beriman pada risalah saya, lalu meninggal dalam keyakinan tersebut kecuali pasti masuk neraka. Nggak ada keselamatan kecuali dengan Islam. Dan kata Nabi SAW, nanti sebelum kiamat terjadi, Islam akan masuk ke semua rumah di muka bumi, baik dengan kemuliaan, memang dia mau masuk Islam, atau dengan kehinaan. Dia tidak mau pun dia harus masuk Islam. Dan itu terjadi nanti, kita jelaskan di tanda-tanda hari kiamat pada saat Nabi Isa AS turun dan menghancurkan salib, membunuh babi-babi dan kemudian berhukum, ya, menghukumi manusia dengan hukum Al-Quran. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, bagaimana umat ini akan sesat di awalnya sementara saya ada. Jadi waktu Nabi SAW masih hidup gak mungkin umat ini sesat. Dan bagaimana ya, umat ini sesat di akhirnya sementara ada Isa alaihi wassalatu wassalam.